Salam Merdeka Belajar, salam guru penggerak. Oke, tentunya dalam pembelajaran sejarah harus menarik dan kreatif untuk dikemas dan diberikan kepada peserta didik. Pertama, pembelajaran itu harus berpusat kepada murid dan harus berdampak besar kepada murid. Oleh karena itu, sebagai guru sejarah, saat ini saya sedang berada di arkeologi untuk mereview pembelajaran sejarah yang bisa dikemas dan diberikan kepada peserta didik. Saat ini kita sedang melihat poster sejarah, mana poster sejarah ini dibuat oleh Balai Arkeologi, dikemas dan bisa dipublikasikan kepada masyarakat dan juga bisa dipublikasikan kepada siswa untuk menjadi sebuah pembelajaran. Pertama, menyinggung kepada pembelajaran sejarah. Oke, ini bisa kalian lihat. Di sini ada situs megalitik Tutari dengan gambar cadasnya. Juga ini ada gambar cadas di Teluk Pondama. Sini juga ada informasi mengenai penemuan arkeologi yang diketahui telah dilakukan seorang peneliti. Juga masih banyak di sana poster-poster yang lain. Oke, kita jalan-jalan sambil mereview poster dari arkeologi. Ini situs di Gunung Seroboh di wilayah AB Pantai. Ini untuk penemuan-penemuannya, ada ragam bentuk fungsi artefak di Seroboh dan barangnya ada di bawah ini. Oke, ini barang-barangnya, artefak-artefaknya ini ditemukan di situs Seroboh. Oke, ada beberapa batu. Juga ada artefak tulang dan kerang, bisa dilihat di gambar-gambarnya. Ada salah satu batu yang paling unik karena ada ukiran motif di atasnya. Ada tinggalan megalitik Seroboh, beragam macam manusia Seroboh yang khas. Terus juga ada gerabah-gerabah yang ditemukan di situs Seroboh dan tengkorak-tengkorak manusia dan tulang. Oke, itu situs Seroboh yang kita bisa review dari segi poster. Terus juga di sini ada ragam temuan arkeologi di distrik Cimaan, Merauke. Tempat makan sagu. Terus juga ada manik-manik. Dan ini adalah salah satu topi hiasan. Ini ada anyaman. Oke, terus juga ada kurung atau wadah untuk menaruh makanan, dan ini adalah DP, wadah makanan atau tempat sepeda. Sementara berada di kantor Balai Arkeologi, Pusat Penelitian Arkeologi untuk wilayah Papua.
Oke, selanjutnya kita akan mereview banner yang dipajang di ruangan tengah di Balai Arkeologi untuk pengunjung bisa menyimak dan melihat apa yang memberikan informasi terkait penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Papua. Oke, di sini ada hasil temuan di Gua Andarewa. Ada berupa alat serpi, terus juga ada berupa cangkang ikan, terus juga di bawah ada berupa tulang belulang. Mana tentunya informasi banner ini memberikan keterangan yang sangat jelas ketika pengunjung bisa datang di tempat ini, bisa mengetahui informasi yang telah dilakukan penelitian riset oleh arkeologi. Terus juga ini yang paling luar biasa, yaitu sebuah penelitian di Gua Andarewa. Di hampir kebanyakan semua penelitian di arkeologi itu lebih mengacu kepada situs-situs prasejarah. Tentunya kalau mengarah ke situs prasejarah, banyak tempat-tempat yang dijadikan sebagai lokasi penelitian, yaitu ini Gua. Oke, ini Gua Andarewa di Kabupaten Fakfak. Ada informasi mengenai Gua Andarewa, sedangkan guanya ada ini. Jadi menjadi seorang peneliti itu luar biasa perjuangannya untuk sampai ke tempat dan mencari informasi-informasi yang menyangkut tentang barang-barang arkeologi, barang-barang purbakala yang bisa diinformasi untuk dijadikan sebagai informasi pengetahuan bagi masyarakat dan terutama bagi generasi muda. Oke, terus juga ini sini Gua Andarewa. Jadi apa yang menjadi penemuan-penemuannya ternyata banyak. Penemuan hasil penggalian. Ada batu-batu, ada artefak, ada tulang. Jadi lumayan banyak hasil yang didapatkan oleh arkeologi ketika melakukan penelitian ekskavasi. Oke, ini situs Robo sama sesuai dengan di banner dalam tadi juga. Terus juga ini ada lukisan megalitik Totari yang khas, mana lukisan ini ternyata memiliki nilai yang sangat besar sekali karena dari lukisan ini bisa menghasilkan seni. Jadi sekarang sudah ada seni tari Totari dan juga sudah ada seni rupa lukisan-lukisan yang dimurnisasikan mengilustrasikan apa yang menjadi cerita terdahulu ketika itu. Terus juga dari lukisan ini sudah dihasilkan fashion produk berupa baju batik, berupa kain batik yang didesain dari motif Totari ini. Jadi keren. Ada motif ikan, ada motif manusia, ada motif fauna dan flora yang dihasilkan untuk menghasilkan suatu produk yang memiliki nilai karya yang besar. Oke, ini situs Bukit Totari. Batu yang menjadi media lukis ketika itu. Oke, ini yang menjadi tempat review saya sebagai seorang sejarah yang harus kreatif dan tetap semangat terus guru muda sejarah. Saya sama hari ini sama Pak Masud Subair dari Balai Arkeologi Papua. Ini Pak Masud, saya mau tanya-tanya sedikit ini tentang beberapa penemuan di Papua. Ini terkhusus tentang gambar-gambar di batu cadas atau batu kadas ya. Sebutannya bagaimana itu? Itu apakah terkait dengan penemuan-penemuan di tempat yang lain? Saya kira ada hubungan dengan daerah yang lain. Cuma penggambarannya berbeda tergantung dari kondisi lingkungannya. Kayak di Mars Pangkep lebih banyak digambarkan binatang-binatang hutan, misalnya babi rusa, karena lingkungannya mendukung. Kemudian kalau kita di Papua lebih banyak ke ikan, kemudian disimbolkan dalam bentuk kadal juga, telapak tangan tetap mengikut. Kemudian untuk penempatannya itu ada yang tinggi sekali. Jadi kita melihat bahwa ketika dari jauh bentuk gambar telapak tangan atau lingkaran ataupun binatang yang lain itu sudah kelihatan bahwa itu ada sebuah tanda, jadi sebuah bahasa rupa yang ditinggalkan oleh nenek moyang, mungkin terkait dengan pengetahuan tentang disinilah sumber makanan atau dalam hal menjaga kelestarian alam.
kita lihat beberapa situs tebing cadas di Papua Barat, Raja Ampat, Papua, Kaimana, Teluk Undama. Semua gambar-gambar yang bagus, artinya masih utuh kelihatan itu terumbu karang tumbuh dengan baik di bawah di situ. Seperti itu. Kemudian untuk melihat bahwa tingkat ketinggiannya itu mungkin terkait dengan bahwa pada saat mereka menggambar itu muka air laut itu pas masih di atas itu di tebing itu. Kemudian pas pasangnya itu. Pas kemudian yang kedua ada teori bahwa karena kemampuan jelajah manusia itu sudah dengan teknologi perahu, terutama ada perahu layar, mereka mungkin naik di atas tiangnya untuk menggambar, untuk menandakan dirinya bahwa mereka sampai ke sini atau sebagai penanda. Kalau ini tentang usia dari penemuan batu cadas yang ada di Papua. Kalau kita bandingkan dengan yang ditemukan di Sulawesi Selatan di Gua Leang-Leang, itu umurnya kisaran berapa, atau lebih tua di Leang-Leang atau lebih tua di yang ditemukan di Papua, gambar-gambar di batu cadas itu? Kalau untuk penentuan umur di Papua, kita belum bisa berbicara pasti. Untuk saat ini beberapa teman-teman sudah mengambil sampel, pertama ada gambar ikan, telapak tangan di Misol, kemudian di Papua dan Kaimana baru-baru ini teman-teman mengambil. Untuk sementara kami bisa melihat dulu bahwa itu kisaran dari 5.000 sampai 15.000 tahun lalu. Untuk lebih pastinya kita nunggu hasil pertanggalan yang lebih valid. Yang jelas di Papua banyak sekali ya lukisan-lukisan di batu cadas ya. Iya, dan yang menarik juga di Papua itu ada situs menorehkan gambar cadas warna merah yang umum kita lihat, tapi ada juga yang mereka membuat goresan itu, dan itu juga diyakini bahwa itu gambar yang tertua, bentuk pola gores yang pakai dicabik gitu kan, itu dalam bentuk goresan, bukan dalam bentuk cat gitu. Dan di situs yang sama di wilayah Pak itu. Oke, baik teman-teman sahabat Historia, ini dengan guru muda Pak Safar, kita podcast singkat ini tentang bagaimana penemuan lukisan di batu cadas yang ada di Papua. Nanti kita lanjutkan di episode berikutnya. Sukses buat peneliti arkeologi, luar biasa.